Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih, bagaimana kabar kalian? Prenita harap anak-anak selalu sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak solih, matematika kali ini kita masih belajar tentang nilai rupiah. Sebelumnya Prenita mau review materi yang kemarin dulu yang disampaikan oleh Pak Sidin. Mata uang rupiah ada dua ya jenisnya, ada yang logam dan ada yang pecahan uang logam. Sekarang tebak-tebakan dengan Prenita ya, berapakah nilai dari uang kertas berikut ini? Yang itu berapa nilainya? Hebat, itu adalah nilainya Rp10.000. Kalau yang satu ini hebat sekali, itu adalah pecahan Rp50.000. Kalau yang ini nih, berapa anak solih? Pinter semua, itu adalah pecahan Rp1.000. Nah, yang terakhir ini berapa? Itu adalah pecahan uang 100. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu matematika tema 3 subtema. Mau tahu lebih lanjut seperti apa pelajarannya? Yuk cek video berikut ini. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini anak solih? Yang pertama kita akan belajar tentang menentukan dua kelompok pecahan yang bernilai sama. Lalu kemudian kita akan belajar mengurutkan harga barang baik dari yang termurah maupun dari yang termahal. Dan yang terakhir adalah perkalian 8 ya sebagai penutupnya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang menentukan kelompok pecahan yang bernilai sama. Ada 3 anak ini, mari kita baca. Ana dan teman-temannya pergi ke toko untuk membeli alat gambar. Mereka mengumpulkan uang dengan jumlah yang sama untuk membelinya. Kita lihat dari uang Ana dulu ya. Ana mengumpulkan uang Rp2.000 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa kita jumlahkan ya, uang Ana itu ada berapa? 2.000-nya berjumlah 5. Jadi jumlah uang Ana adalah Rp10.000. Sedangkan uang Bella adalah 5.000 dan 5.000. Ada 5.000 sebanyak 2 lembar. Bisa kita jumlahkan juga, 5.000 ditambah 5.000 sama dengan 10.000. Dan uang Cika, ada uang 1 lembar 5.000-an, 2.000-an, 2.000 dan 1.000. Bisa kita jumlahkan, uang Cika 5.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 jumlahnya adalah 10.000. Anak solih itu adalah uang yang dikumpulkan oleh Ana, Bella, dan Cika. Oke, perhatikan ya anak solih, pecahan yang mereka kumpulkan itu adalah berbeda. Uang Ana yang dikumpulkan yaitu uang 2.000-an sebanyak 5 lembar. Sedangkan uang Bella adalah uang 5.000-an sebanyak 2 lembar. Sedangkan uang Cika adalah uang 5.000-an, 2.000-an, 2.000-an dan uang 1.000. Pecahan tersebut adalah berbeda-beda, tetapi hasilnya tetap sama ya anak solih. Jadi bisa kita simpulkan ya, uang yang dikumpulkan oleh setiap anak bernilai sama, yaitu Rp10.000, walaupun kumpulan pecahannya berbeda. Kita lanjutkan ya anak solih, ini ada soal. Manakah kelompok pecahan uang yang nilainya sama? Ada 4 kelompok. Kelompok A yaitu terdiri dari uang logam 500-an sebanyak 4. Bisa kita total 4 uang 500-an jumlahnya adalah Rp2.000. Kelompok B yaitu ada uang 1.000, 500 dan uang 1.000 lagi. 2 keping uang 1.000-an ditambah 500 jumlahnya adalah 2.500.
Sedangkan kelompok C ada 2 keping uang 2000-an, yaitu jumlahnya adalah 2000. Dan di kelompok D ada uang 200 sebanyak 3 keping. 200 ditambah 200 ditambah 200 jumlahnya adalah 600 rupiah. Manakah kelompok pecahan uang yang nilainya sama? Kelompok yang pecahannya sama yaitu yang jumlahnya 2000 rupiah, yaitu kelompok A dan kelompok C. Mengurutkan harga barang. Ini ada soal cerita ya anak solih, mari kita baca bersama-sama. Jam istirahat sudah tiba. Ali akan pergi ke kantin untuk membeli beberapa makanan dan minuman. Ketika membeli sesuatu, jumlah barang yang dibeli harus lebih kecil dari uang yang kita miliki. Aku membawa uang saku sebanyak 5.000 rupiah. Urutkan harga barangnya dan bantu aku untuk memilih makanan yang sesuai dengan uang sakuku ya teman. Yuk teman-teman anak solih, mari kita bantu Ali ya untuk mengurutkan harga barang dan membantu memilih makanannya. Apa saja ya barangnya? Daftar harga makanan di kantin. Yang pertama ada donat seharga 1.500 rupiah. Kemudian air mineral seharga 1.000 rupiah. Lalu ada biskuit seharga 3.500 rupiah dan ada sosis seharga 2.000 rupiah. Sebelumnya mari kita urutkan dari harga yang termurah dulu. Bisa kita lihat ya dari harga-harga tersebut, yang termurah adalah harga yang jumlahnya 1.000, yaitu air mineral. Kita coret lalu kita tuliskan air mineral. Yang kedua adalah yang termurah adalah harga yang 1.500, yaitu donat. Kita coret lalu kita tuliskan donat. Dan yang ketiga yang termurah adalah sosis karena harganya 2.000 rupiah. Silang lalu tuliskan. Dan yang terakhir adalah harga biskuit 3.500. Kita silang lalu kita tuliskan. Urutan harga dari yang termurah yaitu air mineral, donat, sosis, dan biskuit. Jika diurutkan dari harga yang termahal yaitu kebalikannya dari yang termurah tadi ya, yaitu biskuit, sosis, donat, dan air mineral. Nah sekarang kita bantu Ali membeli makanan di kantin. Ali tadi membawa uang sebanyak 5.000 rupiah. Dan ingat pesan Ali bahwa jumlah barang yang harus dibeli harus lebih kecil atau sama dari uang yang kita miliki. Lebih baik lebih kecil dari yang kita miliki karena sisanya bisa kita gunakan untuk menabung. Kita lihat ya, jika harga donat seharga 1.500 dan air mineral seharga 1.000 dan juga sosis seharga 2.000, apakah cukup uang Ali? Mari kita hitung bersama. 1.500 ditambah 1.000 ditambah 2.000. Kita hitung menggunakan bersusun pendek. 1.500 ditambah 1.000 jumlahnya adalah 2.500 rupiah. 2.500 rupiah ditambah 2.000 yaitu 4.500 rupiah. 4.500 rupiah lebih kecil dari 5.000. Jadi Ali bisa membeli makanan sebanyak 3, yaitu ada donat, air mineral, dan sosis. Atau bisa juga seperti ini ya anak solih, 5.000 rupiah. Jika Ali ingin membeli biskuit seharga 3.500 rupiah, bisa ditambah dengan air mineral seharga 1.000 rupiah. Sebelumnya mari kita hitung jumlahnya menggunakan bersusun pendek. 3.500 ditambah 1.000 jumlahnya adalah 4.500 rupiah. Jadi 3.500 ditambah 1.000 adalah 4.500 rupiah. Masih ada sisanya ya. Sisanya bisa kita gunakan untuk menabung. Anak solih bisa membuat opsi jawaban lain
Jika uang dirasa masih cukup dan tidak melebihi uang yang ada atau yang dibawa. Masih ada satu soal cerita lagi anak solih, kita baca bersama-sama. Dea diminta ibu pergi ke pedagang untuk membeli sayur mayur. Ibu memberikan uang kepada Dea sebanyak Rp15.000. Ada beberapa sayur yang dijual oleh pedagang. Ibu meminta Dea untuk membeli 3 jenis sayur. Daftar harga sayur. Yang pertama ada sawi seharga Rp3.000, tomat seharga Rp4.500, brokoli seharga Rp7.000, dan wortel seharga Rp6.500. Pertanyaannya yaitu yang pertama, urutkan harga sayur dari yang paling murah dan dari yang paling mahal. Kemudian yang kedua, bantulah Dea memilih sayur yang total harganya sesuai dengan uang yang Dea bawa. Oke, kita urutkan dari urutan sayur yang paling murah. Dilihat dari harganya, yang paling murah adalah yang Rp3.000, yaitu harga sawi. Kita silang sawinya lalu kita tuliskan di bawahnya. Dan yang termurah lagi adalah yang harganya Rp4.500, yaitu tomat. Kita silang lalu kita tuliskan. Dan yang termurah lagi adalah yang harganya Rp6.500, yaitu wortel. Dan yang terakhir adalah brokoli. Sekarang kita urutkan dari yang paling mahal. Yang paling mahal tentunya yang paling banyak ya, itu adalah yang Rp7.000. Apakah itu? Adalah brokoli. Kita silang lalu kita tuliskan. Kemudian yang termahal kedua adalah yang harganya Rp6.500, yaitu wortel. Kemudian yang termahal ketiga adalah tomat seharga Rp4.500, dan yang terakhir adalah sawi. Sekarang kita akan bantu Dea untuk memilih 3 jenis sayur apa saja yang bisa Dea bawa pulang. Tadi Dea membawa uang berapa anak solih? Ya, Dea membawa uang sebanyak Rp15.000. Dapat sayur apa saja? Mari kita bantu Dea. Kita lihat harga sawi ya. Sawi seharga Rp3.000. Jika kira-kira kita jumlahkan dengan tomat seharga Rp5.500. Kita lihat ya apakah masih cukup atau tidak. 3.000 ditambah 5.500, kita hitung menggunakan cara bersusun pendek. Kita jumlahkan, ternyata harganya Rp8.500. Karena masih ada sisa, tadi ibu meminta Dea membeli 3 jenis sayuran. Kita cek dari harga yang paling murah dulu saja ya anak solih, yaitu harga wortel. Wortel seharga Rp6.500. Kita jumlahkan ya, 8.500 ditambah 6.500. Jangan lupa ada yang menyimpan. Jadi jika kita jumlahkan Rp15.000. Wah, uangnya dia pas sekali, Rp15.000. Jadi dia bisa membawa pulang sawi, tomat, dan wortel. Oke, itu adalah 3 jenis sayur yang bisa Biola bawa pulang. Jika anak solih mempunyai opsi lain seharga Rp15.000, anak solih bisa menyarankan dia untuk membeli sayur tersebut. Untuk penutupnya anak solih, kita akan hafalkan perkalian 8 menggunakan lagu.
Kita hafalkan cukup jawabannya saja ya, diurutkan dari perkalian 1. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan 80. Untuk lebih mudahnya, simak ya lagu berikut ini. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Ayo kawan semua, ayo kawan, ingat perkalian 8. Nah, bagaimana anak soleh? Sudah paham ya untuk pembelajaran matematika kali ini? Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran matematika dari Bu Renita. Renita undur diri dulu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.